Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Demi Baktinya Kepada Sang Ayah, gadis ini rela dinikahi kepada pelaku pesugihan monyet. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Malam ini Dina tidur di rumah orang tuanya dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi. Tubuhnya berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin ia terbiasa tidur di rumah Mas Tomo yang ber-AC, sedangkan di rumah orang tuanya hanya ada kipas kecil di atas meja. Ngapain sih nak? Gak bisa tidur? Iya bu, gerah sekali, jawab Dina sembari terus mengibaskan dasternya. Orang kalau hamil besar ya memang gitu. Apa kamu kepikiran sama Tomo? Secepatnya Dina menjawab. Ibu kok tahu sih? Ibu malah tersenyum, lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamar. Kamu kan sudah lama hidup bareng Tomo. Meski awalnya cuma pernikahan paksa, tapi buktinya kamu bisa hamil. Sudah kedua kalinya lagi. Jelaskan mulai ada rasa, meski sedikit. Tiba-tiba perutnya terasa panas dan kaku. Dina berusaha menahannya, tapi tetap terasa. Aduh bu, perutku sakit sekali bu. Seketika ibunya pun menjadi panik. Bu, perutku semakin panas bu. Dina terus berteriak sambil menahan kesakitan. Kemudian ibunya secepatnya berlari ke dapur, mengambil air es dan kain. Segera ia pun menyibakkan daster Dina dan mengoleskannya perlahan. Tiba-tiba Dina melihat di luar jendela. Monyet itu melihatnya dengan tatapan dendam. Dina pun terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menariknya, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tidak dapat menembus jendela yang terbuka. Hah, bu, itu bu, monyetnya ada di situ. Dina menunjuk ke jendela sambil terus meracau kesakitan. Ibunya pun menoleh. Sambil celingukan ia mengedarkan pandangan. Ada apa nak? Mana? Ibu tidak melihat apa-apa. Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamnya. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tidak bisa. Dengan segera ibu mengusap perut Dina lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Dina melihat monyet itu, semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah. Ia semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit rasa panas di perutnya sudah mulai menghilang, dan monyet itu pun sudah tidak ada. Segera Dina memeluk erat tubuh sang ibu, sembari menangis di pundaknya. Dina sangat bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini hilang, masih tetap ada dalam perutnya. Namun satu hal yang mengganjal, bagaimana nasib Mas Tomo? Di malam yang sama sebelum kejadian di kamar, Mas Tomo memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena Dina tidak ada di rumah, dan sejak awal sudah mulai ragu akan menumbalkan anaknya. Tetapi ia pun tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan juga kejayaannya. Ia duduk bersila di depan tambah besar dengan berbagai bunga,
Jajanan pasar, lilin, dan kemenyan telah ia nyalakan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang cantik. Tidak seperti malam saat Dina dan Mas Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Mas Tomo terkaget, karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih mulus, wajah lancip, hidung bangir, dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat panjang dan begitu sangat harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang hitam tipis saja. Tomo tersenyum nakal. Inilah yang dirindukannya setiap malam. Tomo selalu siap melayani dan juga memuaskannya. "Sembah sujud saya, Ndoro Putri," ujarnya sembari sujud di hadapan istri gaibnya. "Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku tidak bisa ambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku." "Ampun, Ndoro. Dina sudah tahu kalau bayinya akan ditumbalkan. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya." "Kamu mau membohongiku? Hah?" Saat Mas Tomo mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berubah amis. Dan baunya bekas binatang buas. Ia tertunduk lemas. Hampir tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal tidak beraturan. Tangan lembut Ndoro Putri berubah menjadi panjang, keriput, dan begitu kasar. Kuku-kukunya bergemeletak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat tidak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja ia tidak bisa. Makhluk bermata satu itu membuat Tomo kehilangan kesadaran. Perlahan pandangannya kabur, samar dan hilang. Ia terbangun, melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan. Tomo tersenyum bahagia. Jelas dalam pikirannya, Ndoro Putri sudah berhasil mengambil janin Dina. Tiba-tiba suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Ia berdiri melangkah untuk membuka pintu itu. Ditemukannya Mbok Ija di sana dengan kekhawatiran yang luar biasa. "Anu Pak, Mas Dika," ujarnya terbata-bata. Segera Mbok Ija melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjukkannya Fani yang menangis histeris di dalam kamar sambil memeluk tubuh Dika yang kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tomo melangkah mendekati keduanya. Ia memegangi tangan Dika, memastikan nadi di pergelangannya tidak bergerak sedikit pun. Dek, jantung Tomo serasa berhenti berdetak. Ia tidak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Fani memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. "Ini semua gara-gara kamu, Mas. Puas kamu membunuh anakmu sendiri." Tomo menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kesalahannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya harta yang ia dapatkan tidak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya.
Ia memang beberapa kali punya anak, tetapi sebelum hendak dilahirkan, semua anaknya telah hilang. Hingga tidak pernah sekalipun ia menyesalinya, karena memang tidak pernah bertemu dengan mereka. Tapi kini lain ceritanya. Anak yang selama puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa tanpa belas kasih. Sungguh tidak pernah ia merasakan yang sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan oleh Tini, Fani, bahkan si Dina saat kehilangan janin yang menemani mereka selama 7 bulan. Kini air mata Tomo tumpah ruah dalam pelukan tubuh Dika. Ia menangis sejadi-jadinya. Fani yang sudah lelah memukul, kemudian ikut menghambur saling berpelukan pada tubuh kaku si Dika. Cerita sebelumnya saat Tomo pingsan akibat dicekik Doro Putri. Sang monyet segera pergi mencari bau janin Dina. Ia menemukan Dina di rumah orang tuanya. Ketika mencoba mengambilnya, tangannya tidak dapat menjangkau, karena memang rumah itu bukan daerah kekuasaannya. Ada makhluk lain di dalamnya yang menahan keinginannya. Ditambah lagi bacaan-bacaan yang dibaca ibunya Dina, membuat sang monyet tidak bisa bergerak. Segera ia kembali ke rumah. Di rumah ia melihat Dika yang saat itu sedang berada di kamar bersama 2 orang temannya. Sesaat ia terdiam, seakan lupa bahwa Tomo masih mempunyai anak yang lain. Ia mulai mendekat dan mengendus menikmati bau Dika. Mereka sedang asik bermain game. Kedua temannya saling menghujat sambil memegang stick game, sedangkan Dika berada di sebelahnya, memainkan gadgetnya. Segera sang monyet menghampirinya, menatap lekat-lekat dan berada di depan Dika. Dika tersentak kaget, tapi dengan segera sang monyet mencekik lehernya. Ia pun tidak bisa bersuara. Lalu tangan panjang monyet itu melingkari tubuhnya hingga ia tidak dapat bergerak. Ia mencoba memberi isyarat kepada teman-temannya, namun tidak bisa. Kedua temannya tidak menyadari apa yang telah terjadi kepada kawannya. Sang monyet membuat mulutnya terbuka. Dengan segera lidah panjang dan kasar sang monyet masuk ke dalam mulutnya, menyelusup masuk hingga ke dalam perutnya, mengoyak habis semua isi perut dan organ dalamnya. Dika hanya bisa melotot menahan sakit yang luar biasa. Sesaat salah seorang kawannya menoleh, melihat Dika yang hanya bisa melirikan matanya ke kiri dan kanan. "Kamu kenapa, Dik?" tanya salah satu temannya. Lalu teman yang satunya lagi menggoyangkan tubuh Dika. Tetapi Dika tidak bergerak sedikit pun. Mulutnya tetap terbuka. Kepalanya sedikit naik seperti menahan sesuatu. Matanya terus bergerak, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Namun sia-sia. Kedua temannya seperti tidak bisa melihat penampakan makhluk mengerikan di depan Dika. Mereka pun ketakutan dan segera berlari keluar kamar, mencari bantuan. Saat Fani mengetahuinya, dengan segera ia masuk ke kamar Dika. Ia melihat sang monyet meloncat keluar lewat jendela. Fani berteriak histeris, kemudian mendekati si Dika. Namun semua sudah terlambat. Tubuh Dika sudah pucat dan kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka, seperti habis kehilangan banyak darah. Ia memeluknya dengan penuh penyesalan, berteriak memanggil-manggil nama Dika. Tangisannya sungguh menyayat hati.
Kedua teman Dika dan Boija hanya bisa memandang mereka berdua, ikut hanyut dan menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Keesokan harinya, Dina yang sedang di dapur bersama sang ibu dikejutkan oleh kedatangan Boija yang menangis terseduh. "Ada apa, Mbok?" Boija tetap tenggelam dalam tangisannya. Sambil terisak, ia menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Boija sangat terpukul karena sejak kecil dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dengan cara yang sungguh tidak wajar. "Mbok sudah tahu kan rasanya kehilangan anak?" Boija mengangguk mengiyakan. Ia memeluk Dina dengan penuh kesedihan, larut dalam tangisan yang mengiris. "Terus sekarang gimana lagi, Mbok? Apa mau diteruskan lagi kelakuan Mas Tomo itu?" "Sepertinya Pak Tomo juga shock, Mbak. Dia begitu menyesal. Semoga Tomo segera sadar." Timpal ibu menutup perbincangan mereka. 1 bulan setelah kematian Dika, Tomo baru datang menemui Dina. Saat di depan rumah, Dina melihat ayah dan Tomo terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat terhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. "Sudah cukup kamu mengganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku ini. Kamu tidak usah kesini-kesini lagi," bentak ayah pada Tomo berapi-api. "Justru aku kesini. Aku akan pamit kepada anak dan juga istriku," jawab Tomo tidak kalah emosi. Dina yang berada di dalam kamar sudah tidak tahan lagi. Segera ia menemui Mas Tomo di ruang tamu. Tomo pun menolehkan pandangannya pada Dina. Seketika ia langsung meraih tangannya dan menggenggamnya dengan erat. "Aku titip anakku. Tolong dirawat. Jaga dia baik-baik. Aku akan mengakhiri semuanya nanti malam." Dina mengernyitkan dahinya. "Bukankah katamu sendiri tidak ada cara buat mengakhiri semua ini?" Ia tersenyum. "Ada cara terakhir. Lihat saja nanti malam," jawab Tomo menjelaskan. Setelahnya ia meminta maaf kepada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia pun berpamitan sembari berlinang air mata. Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anaknya. Dina jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tidak akan kembali. Tepat tengah malam, Tomo sudah melakukan ritual pemanggilan. Seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti. Tapi sang monyet Doro Putri belum datang juga. Di rumah Dina merasa gelisah. Entah tiba-tiba kepikiran Mas Tomo. Padahal ia tidak pernah sekalipun mencintainya. Namun kali ini Dina seperti merasa takut akan sesuatu. Memikirkan cara apa yang akan ditempuh Mas Tomo untuk mengakhiri pesugihannya. Dina pun mencoba menghubunginya, tetapi hanya nada dengung yang aku dapatkan. Berkali-kali diulang tetap sama. Akhirnya aku mencoba mengetik chat untuk Mbak Fani. "Mbak,
Mas Tomo di mana, Mbak? Lama ia tidak membalas. Mungkin sudah tidur, karena memang waktu menunjukkan pukul 12 malam. Dina melirik ponselnya berkali-kali, tetap tidak ada jawaban. Hingga ia merasakan kantuk. Drrrt, drrrt. Ponsel bergetar mengagetkanku. Mas Tomo tidak ada di kamarnya. Ngapain kamu malam-malam nyariin? Jawab Mbak Fani. Mbak, tolong cari Mas Tomo, Mbak. Aku punya firasat tidak enak. Soalnya tadi habis pamitan denganku. Setelah Dina mengetik itu, Mbak Fani tidak membalas lagi. Dina yakin dia sama khawatirnya dengannya, dan segera mencari keberadaan Mas Tomo. Di dalam kamar pribadinya, Tomo terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam, ia menunggu sang monyet baru datang, dengan wujud ayu, dengan segala keanggunannya. Kenapa kamu memanggilku? Bukannya masih sebulan yang lalu aku sudah dapat nikah? Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo berkata, Doro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini. Namun sang monyet malah tertawa. Sudah yakin sampai di sini saja? Tomo pun mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal, asalkan dalam 5 tahun ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini Tomo sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Tidak peduli lagi akan segala kemewahan dan juga pangkat tinggi. Ia tidak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abdi dari sang monyet. Mendekatlah kemari, ucap sang monyet. Segera Tomo berjalan dengan menggunakan lututnya, mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Doro Putri memegang kepala Tomo, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan. Tomo sudah tidak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam, menatap istri gaibnya menampakkan wujud aslinya. Tangan yang memegang kepalanya seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan tinggi menjulang hingga hampir menyentuh plafon. Tomo menengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini digaulinya. Sungguh sangat menyeramkan. Dengan mata satu yang besar, mulut yang lebar, dan taring yang runcing memanjang, seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang, apapun yang terjadi. Hai Tomo, mulai detik ini, aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini, rohmu harus menjadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kutumbalkan, ku ambil rohmu dari jasad yang sudah menjadi hakku. Ucap sang monyet jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Ia berteriak sangat kencang, karena merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa.
Dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan sungguh perih seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga. Tetapi tangan sang monyet semakin mencengkram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk. Tubuhnya melemah. Jiwanya hanya tinggal separuh lagi. Sakit teramat sakit. Darahnya seperti diperas, lalu dipompa ke atas. Seakan panas menjalari seluruh tubuhnya. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut. Sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tidak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat sangat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Fanny berlari ke arahnya, sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun semua sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru, dengan mata melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering, seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh. Dipeluknya tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa. Sungguh mengerikan. Tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Ija, Mbak Warni, Pak Satpam, Pak sopir dan tukang kebunnya menghambur masuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Semua berjingkat kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu. Tidak ada darah sedikit pun, tetapi benar-benar memilukan dan sungguh menyayat hati. Keesokan harinya, Dina pun sudah berada di rumah Mas Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Dina melihat keadaan Mbak Fanny yang masih syok. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan bela sungkawa padanya. Namun ia hanya diam saja menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ia hanya membiarkan orang menyalaminya tanpa mengucap sepatah kata pun. Benar saja apa yang dialami Mbak Fanny sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan dua orang yang sangat dicintai. Entah setelahnya ia akan hidup seperti apa, untuk apa. Tidak akan ada lagi semangat baginya. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.